Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya gini ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Coba ulangi. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba angkat tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang surat Al-Kautsar, yaitu pesan surat Al-Kautsar. Namun sebelumnya Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat membacakan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan surat Al-Kautsar dengan terjemahannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Dan terakhir, siswa dapat memahami atau ingin mengetahui isi kandungan dari surat Al-Kautsar itu sendiri. Nah, baik, biar semangat, Ibu punya es breakingnya. Nah, coba dengarkan ya. Nah, gini. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Coba satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Nah, tapi Ibu punya satu lagi es breaking. Dengarkan ya. Nah, tepuk Al-Kautsar. Nama surat Al-Kautsar. Surat ke 108 diturunkan di Mekah. Bisa? Oke, nanti ya. Nah, oke, pembahasan kali ini tentang pesan surat Al-Kautsar. Namun Ibu akan mengulang kembali pembahasan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Oke, nah pembahasan minggu yang lalu yaitu membahas kita menghafalkan surat Al-Kautsar dengan terjemahannya. Coba Ibu pengen nanya terlebih dahulu, apa sih arti dari surat Al-Kautsar? Bagus, yaitu nikmat yang banyak. Berapa ayatnya? Ya, ayatnya hanya 3 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Nah, Allah menurunkan Al-Quran itu ada 2 tempat, yaitu ada yang di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah disebut dengan Madaniyah. Kalau diturunkan di kota Mekah disebut Makkiyah. Anak-anak, yuk kita bacakan surat Al-Kautsarnya dengan terjemahannya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Coba satu kali lagi kita ulangi ya, hanya suratnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya, semuanya sudah pada hafal. Nah, yang belum hafal coba hafalkan lagi ya. Nah, minggu depan Ibu akan mengetes yang belum hafal. Siap? Oke, bagus.
Oke, nah pembelajaran sekarang ini membahas tentang surat Al-Kautsar, yaitu pesan surat Al-Kautsar. Perlu anak-anak ketahui bahwa Al-Kautsar itu artinya adalah nikmat yang banyak. Diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Nomor urutan dalam Al-Quran yaitu ke-108. Nah, kenapa Allah menurunkan surat Al-Kautsar? Tentunya ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kautsar. Coba dengarkan ya. Nah, ini adalah sebab kenapa sih Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Nah, Allah menurunkan surat Al-Kautsar itu dengan tujuan untuk menghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy, karena orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa ketika beranggapan bahwa anak laki-laki itu adalah sebagai penerus perjuangan, tetapi kalau dalam suatu keluarga tidak punya anak laki-laki, maka akan putus. Nah, putus di sini adalah putus perjuangannya. Nah, Rasulullah merasa khawatir karena orang-orang kafir Quraisy menyatakan bahwa apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka akan putus perjuangannya. Nah, Rasulullah pun merasa khawatir dan sedih. Maka dari itu Allah menurunkan surat Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Nah, perlu anak-anak ketahui juga pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu apabila dalam suatu keluarga tidak punya anak, dalam suatu keluarga itu melahirkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Ngeri ya anak-anak. Nah, tetapi berbeda dengan zaman sekarang, perempuan itu banyak orang yang hebat. Banyak perempuan yang menjadi pemimpin, salah satunya kepala sekolah ataupun pemimpin yang lainnya. Nah, coba siapa yang tahu Menteri Keuangan di Indonesia siapa? Oke, iya betul, Sri Mulyani. Nah, itu adalah salah satu perempuan hebat. Jadi yang menjadi Menteri Keuangan. Maka dari itu kita jangan beranggap lemah. Kita itu kuat, kita itu hebat. Nah, surat Al-Kautsar menganjurkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, beribadah dengan mengerjakan sholat. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat dan berkurban. Beribadah itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, surat Al-Kautsar menerangkan kepada umat Islam agar selalu bersyukur kepada Allah karena telah menurunkan nikmat yang begitu banyak. Nikmat Allah itu tidak dapat terhitung karena nikmat Allah banyak yang diberikan kepada kita semua. Anak-anak, untuk materi yang selanjutnya yaitu kita membahas pesan dari surat Al-Kautsar atau isi kandungan dari surat Al-Kautsar. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Di antaranya nikmatnya itu nikmat sehat, nikmat iman, yang ketiga nikmat kecerdasan. Perlu anak-anak ketahui bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Nah, nikmatnya itu salah satunya yang tadi, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kecerdasan. Tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satunya banyak orang yang meminum minuman keras. Nah, kan sudah tahu bahwa Allah melarang kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam, melarang meminum minuman yang keras, karena ketika misalkan meminum minuman keras akan ada akibatnya, yaitu kecerdasan kita, badan kita akan rusak. Maka dari itu kita jangan memasuki hal-hal yang buruk itu, tetapi kita harus bersyukur ketika kita diberi nikmat, maka kita harus
memanfaatkannya dengan baik, yaitu dengan sering-sering membacakan hamdalah. Nah, bacaan hamdalah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Isi kandungan yang kedua yaitu perintah untuk sholat dan melaksanakan kurban. Setelah Allah memberikan nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, yaitu khususnya sholat 5 waktu. Nah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan melaksanakan kurban. Nah, melaksanakan kurban ini dilaksanakan pada hari raya kurban, yaitu Idul Adha. Nah, isi kandungan yang ketiga yaitu orang yang membenci Nabi Muhammad maka akan terputus dari rahmat Allah. Nah, itu mungkin pembahasan kali ini mengenai pesan surat Al-Kautsar. Jadi, apa aja coba pesan surat Al-Kautsar? Ibu ulangi bahwa ada 3. Yang pertama, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat dan melaksanakan berkurban. Yang ketiga, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad maka akan terputus dari rahmat Allah. Bagus. Nah, coba Al-Kautsar apa artinya? Nikmat yang banyak. Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan golongan surat Makkiyah. Nah, urutan di dalam Al-Quran yaitu ke 108. Isi kandungannya ada 3. Yang pertama yaitu kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang berikan. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat dan berkurban. Yang ketiga, yang ketiga, apabila ada orang yang membenci Nabi Muhammad maka akan terputus dari rahmat Allah. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Semoga anak-anak paham ya. Nah, sebelum ibu mengakhiri penjelasan kali ini, coba anak-anak lihat di atas ya, ada tugas dari ibu. Hanya 3 soal saja ya, tetapi nanti ditambah dijapri oleh ibu, ada tugas tambahan di LKS ya. Nanti ibu akan infokan di grup ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembahasan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu tutup ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.